Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama Kumpul 4 Semut. Dan gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik. Baik, kita lanjutkan video tutorial membuat game menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemarin kita sudah membuat random food ya, atau makanan ularnya yang dibuat secara random. Baik, kita buka dulu kode editornya seperti biasa. Buka Visual Studio Code. Nah, kemarin kita sudah buat ini ya. Dan ketika kita jalankan, buka terminalnya, python run.py, maka ini akan ada makanan yang ditempatkan secara random X dan Y nya ya, tapi ini belum bisa kita ularnya belum bisa memakan makanannya. Jadi untuk sekarang kita akan membuat bagaimana ular tersebut bisa memakan kotak ini. Oke, langsung saja ya. Kita close dulu. Mungkin ini kurang besar ya, saya mau zoom. Oke, pertama, jadi konsepnya itu kita akan menggunakan logika if. Misalkan ketika ular atau tempat ularnya yang sedang bergerak itu berada posisinya X dan Y nya itu sama dengan makanannya, maka kita akan menghilangkan makanannya dan merandom ulangnya. Jadi coba kita buat. Pertama teman-teman ke variabel game seperti biasa, sini food ya. Oke, jadi yang kita akan buat adalah variabel baru namanya food spawn, atau artinya makanan muncul. Kita buat defaultnya itu true atau muncul ya. Nya besar untuk Python itu kalau true itu. Oke. Selanjutnya kita akan buat kondisi di sini. Akan buat komen dulu snack eating food. Oke. Jadi kita akan buat logika ketika ularnya memakan makanannya. Kita buka dulu if jika snack pos ya. Jadi snack pos ini yang selalu berjalan. Jika snack pos X nya atau array ke 0 nya sama dengan food pos. Food pos itu yang ini ya, yang random. Tuh, maaf ya teman-teman, agak kurang enak badan. Oke, kita lanjut. Dan food pos tentu saja yang X nya, dan kondisinya harus 2 ya. Jadi untuk X dan Y, ini baru X nya atau sumbu X, kita tambah n snack pos array ke 1 sama dengan food pos array ke 1 juga titik 2. Maka apa yang akan kita lakukan, kita akan coba melakukan print dulu yang mudah. Print snack eating. Oke, simpan, kita buka terminalnya, jalankan. Kita clear dulu, jalankan python run.py. Oke, coba kita mainkan sampai ularnya pas dengan makanannya. Oke, sudah berhasil ya. Di sini ada string snack eating. Jadi ketika ularnya memakan makanannya atau pas ya posisinya, nah ini akan memakan. Oke, jadi logika kita sudah berjalan. Kita di sini tinggal memainkan logikanya. Dan kita sudah membuat variabel di atas ya tadi, namanya food spawn. Ini true. Nah, kita akan ubah ketika ular memakannya
sini ya, maka food spawn-nya kita ubah menjadi false. Mungkin F-nya besar ya. Oke. Lalu kita buat kondisi lagi di sini ketika logit food spawn. Jadi ketika variabel spawnnya true, kita akan kita akan biarkan saja. Tapi kalau false, kita akan random ulangnya. Baik, coba kita buat misalkan jika not food spawn atau false ya, ini sama artinya food spawnnya sama dengan false, maka kita akan random ulang. Random ulang ini ya, kita ambil saja ini fungsi yang ada di variabel atas. Jadi kita untuk food post-nya kita akan random ulang. Dan untuk else-nya di sini true kan saja ya, food spawn sama dengan true. Oke, seperti ini. Coba kita jalankan, buka terminalnya. Oke, coba kita main. Sepertinya tidak berubah ya, atau mungkin ada yang salah. Sebentar. Food spawn sama dengan false. If not food spawn, oh ini ya, kita belum buat variabelnya food spawn sama dengan random ulang ya. Oke, coba kita jalankan lagi. Tidak berjalan ya. Food spawn, oh bukan food spawn ya, food post harusnya, karena yang kita mainkan adalah food post. Kita food postnya jalankan lagi, dan ini untuk defaultnya kita keterukan. Oke, coba kita jalankan lagi. Oke, kita ke atas. Belum pas ya, ini saya mainnya agak. Oke, sudah berhasil ya. Jadi ketika ularnya memakan, maka makanannya akan di random ulang. Namun ini masalahnya itu ularnya tidak semakin panjang ya. Coba kita perbaiki agar ularnya ketika memakan tetap jadi bertambah badannya. Jadi kita tutup mungkin dulu biar nggak bingung. Yang akan kita mainkan adalah ini, snake body force. Jadi ketika kita matikan itu, ini yang membuat snake-nya itu tidak panjang ya. Atau ketika kita jalankan lagi, kita coba tanpa pop. Nah, ini akan memanjang. Baik, kita akan memanfaatkannya ketika ularnya memakan. Coba kita copy dulu ya. Ini ke bawah kan, kembali ke logika it. Jadi ketika ularnya memakan, kita akan biarkan tanpa dipotong arraynya ya. Dan ketika tidak memakan, maka akan kita potong snake body-nya. Coba akan kita jalankan. Apakah berhasil? Tadinya 3 badan makan, nah, sama dengan jadi 4 ya, karena
kita akan potong hanya ketika, bukan ya, sebentar kita baca lagi logikanya. Jadi kita ini pop itu untuk memotong badannya. Jadi ketika ularnya tidak pengen bertambah terus kotak-kotaknya, maka kita pop. Ini kita masukkan ke dalam fungsi ketika ularnya memakan, biarkan saja bertambah panjang 1 kali ya. Ini sudah 1 kali termasuk karena ini loopingnya sekali-sekali, dan ketika tidak memakannya kita akan memotongnya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Jadi untuk mekanik, jika teman-teman masih bingung bisa diulang kembali. Ini sudah oke gamenya, tinggal kita menambahkan skor dan game overnya ya. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video lainnya.